Buka warung itu dari kapan, Mak? Dari jam 3 sampai jam 9 ini emak, selebihnya anak Yogi Pratama. Dari kapan tuh? Sejak tahun 2000. 2000. Tapi Mak kan dalam arti ngebela anak Sasmita itu karena apa sih? Hati nurani seorang ibu. Ya kan, ada ibu memandang anak ibarat kata dihajar sama orang atau dipukul sama orang atau dibaca sama orang, tergerak hati seorang ibu kepada anaknya walaupun dia bukan anak emak sendiri gitu. Katanya si Tegar ketangkap, Mak udah bilang kalau Tegar Mak terima mundur karena kenapa saya nggak mau Tegar karena udah sakit hati lah ibarat kata itu. Terus tiba-tiba Suhel bilang, aku Mak Bokir Mak yang udah dengan ibaratnya dengan berat hati didampingin anak-anak kurang lebih anak 10 motor tuh kita berangkat ke Polres. Mungkin Bokir tahu yang kemarin terakhir bagaimana repotnya emak dari sore jam 3 sore sampai jam 1 malam bolak-balik dari Sawangan ke Depok, maunya tadinya kemana? Ke sana kemana? Rumah sakit Hermina dicegah sama anak kan udah jam 1 malam udah waktunya tidur emak, kalau besoknya mau dagang lagi. Tapi emak senang bisa membantu orang, itu aja intinya. Oke, WhatsApp. Sekarang gue lagi bersama ini nih, bisa dibilang apa ya? Orang tua anak Sasmita di Sasmita ya, orang tua di Sasmita. Saya menggantikan mereka semua di sini karena yang gue tangkap ya, karena gue juga pernah merasakannya. Mau gini suka membela anak-anak Sasmita meskipun itu dia salah. Ya, Mak. Oke. Mak, Mak kan sekarang gimana ya ngomongnya ya? Buka warung nih, Mak. Buka warung itu dari kapan, Mak? Dari jam 3 sampai jam 9 ini emak, selebihnya anak Yogi Pratama. Dari kapan tuh? Sejak tahun 2000. 2000. Di Sasmita, Mak? Di Sasmita 2000. Nah, sampai detik ini. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Sehat, alhamdulillah. Berarti dulu Emak masih cantik ya? Ya, begitulah kira-kira kata orang. Kata orang cantik, tapi pendapat emak ya biasa aja, nama relatif lah namanya relatif, perempuan. Ya benar-benar semuanya mah ya, cowok cewek cantik itu, ganteng itu relatif. Relatif ya. Tapi Bokir ganteng gak sih? Ganteng dengan emak kok. Sabai. Oke, Mak. Tapi Mak kan dalam arti ngebela anak Sasmita itu karena apa sih? Hati nurani seorang ibu. Ya kan, ada ibu memandang anak ibarat kata dihajar sama orang atau dipukul sama orang atau dibaca sama orang, tergerak hati seorang ibu kepada anaknya walaupun dia bukan anak emak sendiri gitu. Karena itu nurani seorang ibu ya. Mungkin tidak semua orang seorang ibu seperti itu, tapi emak, saya sebagai ibu Ogi di sini tergerak begitu anak-anak bisa tak tolong, apakah iya anak tak tolong saya diam aja, itu nggak mungkin. Nah, dan adanya begitu kan saya harus menolong apapun resikonya, dari sore sampai pagi sampai subuh saya baru pulang demi anak-anak Sasmita. Nah, walaupun mereka kedepannya ingat sama mak, syukur nggak juga nggak apa-apa, tapi hati nurani mak tetap membantu itu anak apapun yang terjadi, walaupun orang tuanya kadang-kadang tidak tahu lapor anaknya disuruh bagaimana. Dan satu-satunya mak ngomong, emak di sini tidak minta bayaran, ya. Jadi jangan salah mengartikan bahwa emak membantu pasti ada bayar, enggak, ya. Ikhlas lahir batin. Karena prinsip emak itu ingin menjadi orang tua mereka. Ya, keluh kesah mereka larinya ke emak ngasih nasihati, diturut syukur, gak turut seperti emak udah mengungkapkan perasaan emak ke anak-anak. Ini loh yang terbaik bagi kalian, ini yang terbaik bagi kalian, jangan diterusin yang jahat. Nah, satu penanganan emak itu kepada anak Sasmita yang mungkin yang tadi emak bilang, satu penanganan yang emak lakuin ke anak Sasmita, contoh yang problem ya? Ya, yang fakta ya. Iya. Seperti kemarin, contoh kemarin ya, yang kemarin dibantu sama anak saya kurang paham itu tergerak hati emak untuk menolong mereka.
Walaupun ibarat kata hujan deras, emak tetap maju ke rumah sakit demi anak itu. Emak lari ke polsek demi anak itu. Emak nggak minta bayaran sepeser pun nggak minta bayaran sama sekali. Jadi mohon maaf, jangan disalah artikan pertolongan emak itu ada imbal balik, enggak sama sekali. Emak ikhlas lahir batin. Banyak anak dari 2000 sampai sekarang ini yang emak bantu masalah yang dibayar, yang meninggal itu banyak sekali. Cuma sama itu emak ikhlas lahir batin menolong mereka. Itu aja. Iya nih, jadi menurut gue ya nggak semuanya sih, maksudnya emak itu ikhlas, tapi dalam diri kita itu ditolong ya, sebagaimana kita punya manusiawi kan, nggak mungkin kita diem aja, apa kita cuek aja, pasti kita harus ada timbal baliknya lah. Itu terserah kalian, bener nggak? Itu terserah kalian, kalian kepada orang yang udah berbuat baik kepada kalian semua. Tapi emak ya, selama membela anak-anak itu, emak pernah ditegur nggak sih? Maksudnya dalam arti kayak, wah ini nih gara-gara ngumpul di sini gitu. Itu hanya, tapi untuk langsung ke emak itu nggak ada. Omongan ya? Omongan itu langsung ke emak nggak ada. Cuman yang simpang siur itu apa benda tangga itu kita kurang. Emang bodo amat ya? Itu masa paling penting, inti emak hanya menolong anak Sasmita itu aja. Karena bagaimanapun tanpa anak Sasmita, emak juga nggak ada arti apa-apa. Gitu. Jadi deh, antara anak Sasmita dan emak itu ada timbal balik dengan cara mereka kesini jajan. Itu aja permintaan emak itu. Kalau untuk salah bayaran, waduh sama sekali nggak bersedih hati emak untuk minta, nggak sama sekali. Bahkan kalau ada saya bisa membantu. Contoh peristiwa yang di anak Sawangan itu 600.000 mak dipakai uang itu, mak nggak minta apa-apa, mak ikhlas. Yang penting dia bisa main ke sini, mak terima dengan senang hati. Dia sehat, mak sehat, itu permintaan mak. Intinya silaturahmi tetap terjaga, itu harus kalau bisa. Oke nih, waktu itu nih ya jujur deh, ini gue pernah merepotkan emak nih, karena ini pas tahunan gue ya. Dulu kalau nggak salah itu ada nama teman gue namanya Tegar, dan juga namanya adalah satu lagi nggak bisa disebutin, Tegar, dan dia ketangkap nih mak. Emak tahu kan di Polres ya. Pertama kali Polres Serpong. Itu gimana mak? Reaksi emak itu disamperin siapa sih? Itu waktu dihubungin siapa sih? Saya dihubungin dengan Pak Suhel. Oh Pak Suhel. Nah Pak Suhel minta tolong pas hari Jumat ya, Jumat malam Sabtu, minta tolong mak segera ke Polres, dan catatan katanya si Tegar ketangkap. Mak udah bilang kalau Tegar mak terima mundur. Karena kenapa saya nggak mau Tegar, karena udah sakit hati lah berkata itu. Terus tiba-tiba Suhel bilang, aku mah bokir mah kemarin. Udah dengan ibaratnya dengan berat hati didampingin anak-anak, kurang lebih anak 10 motor tuh kita berangkat ke Polres. Nah ternyata di sana kita salah alamat, masukin Polres depan, harusnya kan di belakang. Itu namanya Polsek. Balik lagi kita ke belakang. Itu begitu masuk minta ampun, ngeri banget. Pertama tuh Polres baru jadi. Polres baru jadi, situasi sana kita belum paham. Untungnya saya ketemu dengan orang polisi dari Palembang. Nah sempat kita ngomong-ngomong bahasa Palembang, akhirnya sedikit dimudahkan. Dengan catatan nunggu ada sidak dari ketua Polresnya siapa? Kapolresnya itu mengadakan sidak. Nah sidak kita nunggu sebentar, nggak lama kemudian kita harus dibawa ke atas untuk membebaskan Tegar sama si itu tadi satunya ya. Sampai detik ini juga Tegar yang nggak pernah main, saya menghimbau ya tolong dah pada main ke sini. Yang lalu biarkan berlalu, silaturahmi tetap dijaga. Nah satu pesan untuk anak Sasmita semuanya sebelah udah cukup, jangan tawuran lagi. Capek kita, apa sih yang dicari, apa yang dicari, nggak ada. Jadi saya menghimbau kepada anak-anakku sekalian, tolong jangan pada tawuran ya nak, cukup yang udah banyak korban berjatuhan. Kasihan orang tua kalian itu. Emak sendiri nggak punya anak senakal itu, tapi emak banyak anak ya, merepotkan emak, tapi itu luar biasa, udah hal biasa bagi emak gitu. Seorang ibu yang begini sampai sekarang sampai detik ini. Mungkin tahu yang kemarin terakhir bagaimana repotnya emak dari jam 3 sore sampai jam 1 malam bolak-balik dari Sawangan ke Depok, maunya tadi ya kemana? Ke sana kemana? Rumah sakit Hermina dicegah sama anak kan udah jam 1 malam, udah waktunya tidur mak, kalau besoknya mau dagang lagi. Tapi mak senang bisa membantu orang, itu aja intinya. Oke, tuh denger ya Sasmita, jangan pernah lu merepotkan lagi. Ingat, tawuran itu nggak ada gunanya kan? Memang nggak ada gunanya. Mendingan kita majuin sekolahan, bagaimanapun kita jaga nama sekolahan gitu. Prestasi loh. Ya. Prestasi. Contoh kayak main bola, main apa aja lah, yang intinya prestasi. Jangan
tawuran digede-gedein, bener sekolahan. Betul. Nah, supaya kita dapat beasiswa, bagaimana caranya kita belajar gitu loh. Kan emak udah berkali-kali ngomong, ayo pada sekolah gitu. Ya mohon pada anak-anakku sekalian, ayo kita sekolah, ayo kita tingkatkan belajar kita ramaikan sekolahan kita bangkitkan kembali Sasmita seperti dulu, jaya lagi di udara. Oke, Sasmita ya, selamat tahun baru 2022. ya. Waduh, sebenarnya kalau ngomong sama Mama Ogi ini panjang banget sih kisahnya. Nggak bisa sehari. Nggak bisa sehari kayaknya nih, kayaknya panjang Ada banget. cerita bersama Belum cerita dari- gue tahunan segini, tahunan segitu. Setiap tahun itu pasti ada cerita. Pasti ada cerita. Oke, ini mah ya. Terakhir mungkin yang terakhir. Oke, Ma, apa yang merasakan nih ketika waktu itu kan sempat juga kita kehilangan anak emak kan, maksudnya Sasmita kan, yang emak anggap anak. Itu emak apa yang merasakan? Mak waktu yang merasakan yang kehilangan, bener-bener yang kehilangan waktunya si Pitbull. Almarhum Pitbull. Pitbull itu bener-bener karena Pitbull dari kecil, ibaratnya dari tamat tamat SMP dia masuk ke STM itu dengan emak luar biasa dekatnya. Di situ makasin sama dia bener-bener, walaupun ibarat kata dia dimarahin, dia tetap eksis, dia tetap aja main kesini gitu loh. Nggak baper ya? Enggak, dia nggak merasa kecil hati karena masa ditegur sama mama cuma terima kasih dia. Terima kasih. Dan juga dia sempat jadi karyawan di sini untuk beberapa minggu yang lalu gitu. Walaupun dia cuma sebentar karena dia dengan sibuk dengan PKL waktu itu. PKL juga masih sempat dia ikut ke sini, apa-apa di sini. Saya nggak bisa ngomong lagi masalah Pitbull terus terang kan. Ini memang sedih banget sama Pitbull tuh. Emang ada aku anggap kayak anak sendiri dia ya. Walaupun ibarat kata mak ngomong dia sedih bener. Meninggalnya mah nggak tahu karena mah dibohongin waktu itu, katanya bukan Pitbull nggak mati, katanya cuma kecelakaan. Tapi kenyataannya Pitbull kan meninggal. Mak juga minta maaf pada keluarganya, pada waktu itu mak nggak ada di sisinya si Pitbull. Mak kalau mikir dia mak sedih, selalu nangis sama dia tuh. Karena saking deketnya dia sama si Pitbull itu, terus terang aja deket banget aku sama dia. Iya, mungkin buat kita. Semoga aja dia di sana diampuni dosa sama Tuhan. Amin. Yang mungkin panjang ceritanya, Iya. kita emang ya ini buat kalian semua sih biar tidak ada terjadi lagi lah hal-hal seperti itulah yang menyusahkan, yang melibatkan semua orang, termasuk Maugi sendiri kan merasa kehilangan walaupun bukan anak kandung. Ya. Sumpah ya, di sini tuh yang nongkrong di sini dianggap keluarga. Ya makan itu oke makan. Yang penting intinya satu, silaturahmi tetap terjaga. Jangan putuskan silaturahmi ya mungkin kalian yang di luar sana maupun alumni maupun siapapun yang udah lama nggak mampir ke sini, mampir lah sini silaturahmi. Kita nggak maksa karena cuma mau gini, cuma pengen silaturahmi tetap terjaga gitu sih menurut gua. Oke deh Mak, nah mungkin sampai situ aja deh Mak ya. Terima kasih buat Maugi, semoga sehat selalu, berkah. Semoga Maugi ya, pokoknya panjang umur ya buat Maugi sama Babeh nih, panjang umur semuanya. Sedih banget. Oke Maugi, sehat Mak. Ya, amin. Makasih Bapak. Aduh. Oke, kita akhirin aja vlog kali ini atau podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.